kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoanya dengan lagu sekarang ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas pelajaran tentang cara mengendalikan emosi. Apakah kalian sudah pernah mendengar atau mungkin digambarkan terlebih dahulu tentang cara mengendalikan emosi? Belum. Tapi kan tahu tidak macam-macam emosi? Paham? Katakan saja ya. Nah, apa sih itu emosi? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Apa itu emosi? Perasaan. Siapa lagi? Jangan kita setelah mendengar emosi itu kalau dipikirkan itu apa? Marah. Yang lain? Senang. Nah, jadi emosi itu berasal dari bahasa Prancis yang berasal dari kata emotion, berasal dari kata émotion yang berarti kegembiraan. Itu dari bahasa Prancis. Dan emosi itu adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Dan mungkin kayak seakan-akan kita gini, ketika kita melihat sesuatu itu, kita pasti akan merasakan, kok dia bahagia ya? Terus kita merasakan, apa kamu merasa kayak jengkel melihat dia bahagia, atau kamu ikut senang melihat dia bahagia? Jadi pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap pasangan dari luar dan dalam diri individu tersebut. Jadi misalnya kalau ada teman kalian jatuh, itu bisa kalian gimana? Tertawa. Terus kalau kamu gimana? Bercerita. Wah, ini sangat jiwa sosial sekali ya. Jadi itulah. Jadi yang termasuk dalam dorongan untuk bertindak itu ya seperti itu. Ketika kita melihat teman kalian jatuh, apa kalian sedih? Misalnya nangis kan? Oh, kalian tertawa itu gimana maksudnya? Bukan nggak sesuai. Jadi lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis emosi. Seperti yang kita ketahui tadi, di sini jenis-jenis emosi itu berdasarkan sebab dan reaksi yang akan ditimbulkan. Emosi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan, saraf-saraf jasmaninya. Itu biasanya seperti dari luar, kayak panas, kegerahan, gitu. Kalau jasmaninya luar itu kan kayak lari-lari, kan karena faktor luar ya, karena adanya sinar matahari, terus badan kalian bergerak, jadi kalian merasakan lelah, capek, terus gerah, gitu. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Fisiologis itu termasuk dalam fisik juga, seperti sakit, gitu. Juga terbentur, misalnya kan juga kayak jatuh gitu kan juga terbentur, itu juga termasuk dari fisik yang kalian juga. Terus yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Psikologis itu seperti perasaan kayak senang, suka, cinta gitu. Itu biasanya berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia juga, kayak hubungan dengan keluarga gitu kan, sama teman, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi marah. Yaitu seorang yang marah terhadap orang lain disebabkan dia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah dan membagi barang, memukul, bahkan bisa membunuh. Juga sekarang banyak faktor kan, mulai orang itu salah paham biasanya. Salah paham karena satu pihak dan yang lainnya. Jadi bisa kayak timbul emosi marah tersebut dan tidak ada penyelesaian antara kedua pihak tersebut. Jadi biasanya marah itu bisa diselesaikan dengan adanya pihak ketiga juga. Misalnya yang satu itu bicara dengan pihak ketiga tersebut dan pihak ketiga itu bisa menyelesaikan dengan
yang keduanya gitu ya. Selanjutnya ada emosi sedih. Ada yang nggak pernah sedih? Saya. Ya pasti semua mengalami ya untuk emosi sedih. Ya semua orang itu yang paling mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih seorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yaitu banyak faktor juga pastinya yang bisa membuat kita itu merasa sedih. Karena setiap hari itu kita tuh nggak tahu kan kita akan mengalami apa di cerita kita hari itu gitu kan. Ya Jadi pokoknya pas lihat di rumah. ya itu tuh sangat membuat hati sedih. Yang ketiga itu emosi iri. Pernah nggak rasa iri? Sering. Sering. Nggak pernah. Yang pertama ya. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi ini harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Ya, itu iri dalam positif itu seperti apa? Itu hanya dia bisa peringkat 1, bisa mendapatkan juara 1. Itu iri yang menimbulkan rasa positif dan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Atau tidak menyamai tapi lebih tinggi. Jadi kayak kita tuh punya jiwa kompetitif gitu ya. Kan? Jadi kalau misalnya kalian punya teman kok, dia punya barang bagus, dia kok tasnya bagus, dia naik ini naik itu, misalnya gitu. Tapi kalau kalian merasa irinya dalam hal tersebut, tapi kalian tidak ada yang bahwa oh masih ada yang lebih di bawah saya. Tapi kalau ternyata kalian kok melihat teman kalian yang punya kemampuan, punya prestasi, itu bisa dijadikan gitu semangat dalam diri untuk bisa seperti dia atau lebih dari dia. Selanjutnya ada emosi cinta. Ini kalau remaja-remaja seperti ini tuh nggak jauh-jauh dari emosi cinta. Oh, betul kan? Jadi emosi cinta itu apa sih? Itu contoh dari ekspresi ketika kisah remaja yang menjadi asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi-emosi yang tidak dapat dikendalikan, dapat berpikir sendiri orang lain. Nah, jadi itu sewajarnya saja. Ketika kita mempunyai perasaan terhadap lain itu jangan yang berlebihan, tentunya ya teman-teman, adik-adik semua. Jadi gitu ya. Karena yang berlebihan itu pastinya tidak bagus. Jadi dikendalikan sebisa mungkin itu kita harus ingat juga pada diri sendiri. Enggak kita punya emosi cinta, aku cinta mati sama dia kalau kemudian kok bisa hidup. Kan aduh. Masa kalian terus putus kan mati kan nggak mungkin. Ya itu ya. Nah selanjutnya ada emosi takut. Pernah nggak kalian pernah kesana emosi takut? Apa gitu yang bikinnya itu trauma? Saya tahu bisa bertrauma ya. Bagi emosi takut itu apa sih? Ekspresif dari takut itu berupa bisa melari menjauh dari objek yang takut. Terus takut menyebabkan seorang menjadi objek yang takut. Dan takut karena di ular, ada ular di situ. Apa kita akan mendekat? Siapa yang tidak takut sama ular? Aku takut. Kan ini ada ular mendekat. Kalau mungkin misalnya ada kuku misalnya ya. Bisa tuh, kalian tuh pasti dari yang bertahu kita dari takut misalnya dia mau ngejar kita gitu kan. Nah itu merupakan salah satu ciri dari rasa takut. Nah selanjutnya ada, di sini ada cara mengendalikan emosi. Ini hanya beberapa cara saja, banyak cara yang dapat kita lakukan. Juga pasti anak-anak di sini sudah tahu lah bagaimana cara kita menilai diri sendiri juga. Untuk ketika marah gimana, ketika sedih, ketika takut itu, oh aku gini. Kalau dia tidak merasa takut, tidak merasa sedih, itu mungkin ada cara sendiri-sendiri. Jadi di sini saya simpulkan saja. Ya. Di sini untuk mengendalikan mengendalikan emosi itu ya, mengendalikan emosi tersebut kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama itu setiap tindakan itu harus didasarkan pada akal sehat. Nah itu pada akal sehat ini berarti kan kita karena orang-orang ya emosi kadang mungkin nggak selamanya kita berpikir sehat gitu kan, kadang sampai yang bunuh diri atau yang apa-apa itu kan sampai kayak diri sendiri. Nah itu harus kita berpikiran positif dulu dengan memberikan akal sehat itu. Kita harus menggunakan akal sehat
tersebut. Makanya itu harus mengingat kepada Sang Pencipta. Itu kita punya iman ya, kita harus selalu merasa, oh aku punya Sang Pencipta, aku masih punya Allah di hatiku gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita sampai berpikir ketika ada masalah sedih, kita sampai terpuruk dan melakukan hal yang di luar batas gitu ya. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatifnya yang mungkin terjadi di diri kita ya. Kita harus tenang dulu. Makanya ketika ada masalah itu kita menjawab dulu. Mungkin yang pertama bisa, oh aku masih punya masalah sama si dia. Kalau aku ketemu dia itu rasanya benci banget gitu kan. Ya udah kita jaga jarak dulu mungkin beberapa saat. Nanti kalau kita sudah merasakan lebih tenang, kita berbicara lah sama si yang membuat kita itu nggak suka itu ya. Yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini kita tuh harus ingat selalu terus ya, berusaha selalu walaupun ya Allah, kenapa dia kok gitu sama aku, padahal aku gak seperti itu gitu kan ya. Nah, karena apa? Ingat yang pertama, Allah aja maaf. Masa kita maafnya tidak memaafkan kesalahan orang lain. Yang penting kita gak sampai kecil hati yang sampai melukai diri kita gitu lah. Kalau kita cuma dijailin, misalnya dicubit, dan kita lagi nggak di mood yang baik, kamu ngapain cubit-cubit aku gitu kan ya? Karena aku kesel kan, nah itu nggak apa-apa, kita maafkan ya dia lagi jahil saja gitu ya. Nah selanjutnya ini ada video. Kita bisa simak ya video ini. Baiklah, tadi sudah kita simak bersama-sama ya anak untuk ya video tentang emosi dalam diri kita, macam-macam emosi dan cara mengendalikannya. Jadi seperti yang tadi kita sudah pelajari tadi apa aja emosinya? Emosi marah, senang, cinta, iri, ya itu ya. Itu emosi yang pasti kita alami setiap harinya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi, kita bahas, kalian diskusikan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan, kalian kembangkan lagi, yang menurut kalian tuh nanti kalian tulis apa aja yang ini emosi yang saya alami seperti ini, dan bagaimana cara diri kalian mengatasinya masing-masing seperti itu ya. Kalian berkelompok 4, nanti kita setelah diskusi kita presentasikan bersama-sama itu ya. Ibu. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ismi. Saya Ilham. Saya Bulan. Saya Retna. Nah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan apa yang kami. Baik anak-anak, bagus sekali presentasi kalian semua pada hari ini. Terima kasih ya sudah semangat dan antusias
sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jadi gue ingin menyampaikan sedikit kesimpulan saja dari materinya, dari pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu apa tadi? Dari pengertian emosi, macam-macam emosi, dan cara mengendalikan emosi seperti itu. Nanti bisa kalian ulas lagi, dan untuk materi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang beberapa kenakalan remaja. Bisa kalian belajar dulu tentang apa sih itu kenakalan remaja, jadi bisa kita bahas bersama juga. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa bersama dulu ya. Berdoa membaca al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas semangatnya pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu ingat bahwa di dalam diri kita itu masih ada sama kita. Selalu ingat itu ya, bahwa ada Allah bersama kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.